setelah dibangkitkannya manusia dari alam kubur, akan ada namanya padang mahsyar, di mana manusia itu digiring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi balighu anni walau ayah, amma ba'd. Ikhwanil kiram, teman-teman, sahabat-sahabat, jumpa lagi di channel Ruang Santri. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh barakah, insyaallah kita dapat bermuajahah kembali di channel yang sama. Insyaallah kita akan mengkaji kembali atau melanjutkan kajian kita kitab Syu'abul Iman fi Mukhtasar Kamil At-Tughyan, terkait iman dengan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7 kemarin, Sabiah. Sekarang kita masuk ke cabang iman yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fasyu'batu tsaminatu, adapun cabang iman yang ke-8. Al-imanu, yaitu satu keimanan, satu cabang keimanan, bi annal khalaiqa, bahwasanya seluruh makhluk, khususnya manusia dan jin yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, yusabuna ila ardil mahsyar, akan digiring, pasti digiring manusia, khalaik maksudnya, ila ardil mahsyar, ke tanah tempat pemberhentian atau tempat penggiringan. Wa huwa, apa itu ardil mahsyar, ataupun seperti apa kejadiannya? Wa huwa an nu'mina, hendaknya kita mengimani, meyakini, bi annal khalaiqa, bahwasanya makhluk-makhluk Allah, khususnya manusia, yusakuna, pasti akan digiring, jami'an, halnya semua, seluruhnya, dari umat Nabi, zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Rasulullah SAW, ila yaumil qiyamah, ba'dal ba'thi wan nusyur, setelah hari kebangkitan, dibangkitkannya manusia, maka akan dikiring ke padang mahsyar tersebut. Kemana? Ila ardil mahsyar, ke bumi, ay al-mahsyar al-mauqif, itu bumi ataupun tanah pemberhentian. Waya, adapun mauqif, ardun baydaun, bumi yang putih, qa'un, lembah yang sofun, yang rata, datar, la fiha iwajun, tidak bengkok-bengkok, tidak ada tikungan-tikungan, wala amtun, dan tidak ada tonjolan-tonjolan seperti polisi tidur, wala alaiha rabwatun, dan tidak ada bukit ataupun lembah, yakhfal insan wara, yang bersembunyi manusia di belakangnya, wala wahdatun, dan tidak ada lembah juga, yang khafidu, yang dapat tertunduk, anil ayuni, daripada beberapa mata, fiha, pada wahdah, bal huwa sa'idun, akan tetapi mahsyar tersebut sa'id, yaitu padang, wahidun, satu padang basid yang sangat luas, la tafawuta fihi, yang tidak ada perbedaan di dalamnya, yusakun ilaihi zumara, khalaik akan digiring manusia kepada masyarakat tersebut, zumara, halnya berkelompok-kelompok, berbondong-bondong.
Mari kita sedikit uraikan dari awal keterangan Syekh Muhammad Nawawi ini. Bahwasanya kita harus mempercayai selaku umat Islam, ya, orang yang beriman mempercayai bahwasanya nanti setelah kehidupan, setelah dibangkitkannya manusia dari alam kubur, akan ada namanya padang mahsyar, di mana manusia itu digiring dengan tanpa busana, telanjang bulat, tanpa alas kaki, nyeker, dengan keadaan yang sangat takut, bimbang dengan hatinya, karena apa? Amal saya baik atau buruk, banyak yang baik atau banyak yang buruk, akankah lebih ringan yang baik atau yang buruk? Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah sampai manusia nanti akan lupa. Kalau di dunia lihat sedikit lawan jenis yang kurang bahan aja ngotot, akan tetapi nanti di padang mahsyar walaupun telanjang bulat, bahkan ada satu keterangan bahasanya nanti di padang mahsyar itu kembali laki-laki khususnya nggak berkhitan gitu. Ada juga satu mengatakan keterangan, saking sibuknya memikirkan masing-masing gitu. Manusia di padang mahsyar telanjang bulat, di dunia lihat sedikit aja di TikTok joget-joget, penasaran, akan tetapi tanpa busana pun nggak memperhatikan, bahkan ya bodo amat ya bahasanya. Kemudian nanti di padang mahsyar tersebut manusia kenal dengan saudaranya, ayah kenal dengan anaknya, seorang lelaki kenal dengan istrinya, anak kenal dengan bapaknya, kenal dengan semua saudara-saudaranya, kan tetapi nggak berbicara mereka, saking takutnya, pucat mukanya, karena memikirkan tadi yang akan ditimbang tadi, amal perbuatannya, sampai keringat itu menetes di dalam satu keterangan sampai syuhumal udhun, sampai daun telinga, karena saking takutnya. Karena di situ nanti manusia akan dibuka amal perbuatannya, diputar lagi skenario-nya dari awal lahir sampai di alam kubur, nanti diputar oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan, dipertontonkan, Masya Allah. Makanya manusia sangat takut, apalagi yang dia merasa sewaktu hidupnya amal perbuatannya sangat yang baik itu sedikit gitu, pasti wah malu karena ditonton bukan satu dua orang, seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah ila yaumil qiyamah nonton, diputar satu-satu. Makanya di yaumil mahsyar itu lama gitu ya, satu-satu diperlihatkan, Masya Allah gitu ya. Bagaimana malunya kalau kita banyak perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, diputar, kita ninggalin sholat, diputar, kita lihat lawan jenis melotot, diputar, kita ya macam-macam, ada rasa meremehkan makhluk Allah, walaupun itu bukan saja manusia, binatang kita ada meremehkan dalam hati, itu dicatat sudah keburukan, diputar juga. Nah itu saking telitinya, makanya Allah itu dalam sifatnya maha teliti gitu. Maha teliti, basir, selain maha melihat, maha teliti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mungkin, tidak akan lepas sedikit pun gitu di catatan amal tersebut, saking bingungnya. Wah, hiruk pikuknya sangat luar biasa. Bahkan disampaikan oleh guru-guru kami dalam kajian tafsirnya, mungkin ini juga sering disampaikan sebelum masuk ke cabang iman yang ke-8 ini, bahwasanya nanti umat manusia kebingungan di samping tadi ya, setelah digiring saking takutnya nanti bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditampakkan amal perbuatan manusia itu. Manusia itu bingung bagaimana, seluruh manusia mondar-mandir sampai malaikat Jibril pun merasa kasihan sampai nangis. Malaikat Jibril, ya Allah, kasihan umat Nabi Muhammad, kasihan manusia ini. Ada seruan bahwasanya manusia, mintalah syafaat kalian kepada para rasul, minta syafaat.
manusia berbondong-bondong minta syafaat kepada Nabi Adam. Ya Nabi Adam, kami minta syafaatmu, selamatkan kami dari hiruk pikuk dan kesusahan pada hari ini. Maka Nabi Adam menyampaikan, aduh, saya malu, dulu saya pernah berbuat kurang pas gitu ya, berbuat salah bahasa kasarnya itu, pernah melanggar memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Saya nggak bisa nyelamatin kalian karena saya malu kepada Allah gitu, pernah berbuat salah. Kemudian datang lagi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, syafatilah kami. Apa jawab Nabi Ibrahim? Aku malu gitu ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang lagi kepada Nabi Musa, sama jawabannya, merasa tidak pantas para rasul selain nanti yang terakhir ini. Kemudian datang kepada Nabi Isa, ini yang sangat luar biasa. Nabi Isa, aduh, nggak bisa, wahai manusia. Kenapa? Karena saya sangat lebih malu daripada nabi-nabi yang lain. Sampai-sampai umatku, bahkan sampai umat Nabi Muhammad mengira bahwasanya aku ini Tuhan gitu. Aduh, sayanya ini menyayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat malu saya nih kalau ngasih syafaat kepada kalian, memintakan syafaat. Datanglah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya seluruh umat manusia datang mencari di mana Nabi Muhammad, bingung di mana Nabi Muhammad, tempat Nabi Muhammad. Akhirnya malaikat Jibril sujud kepada Allah, ya Allah, tolong tunjukkan di mana Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beritahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahasanya Nabi Muhammad ada di satu tempat. Datanglah kamu di satu tempat yang di situ ada gundukan. Nah, akhirnya malaikat Jibril setelah ada perintah tersebut datang ke dataran yang ada satu gundukan. Datang, Assalamualaikum ya Rasulullah gitu ya bahasanya. Ya Rasulullah, umatmu ya Rasulullah kocar-kocir, takut, kebingungan dengan keadaan mereka. Tolong mintakan syafaat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bangkit menjawab salam dari malaikat Jibril. Langsung Rasulullah tanpa panjang omong, tanpa banyak berbelit-belit, langsung Rasulullah bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, isfa'lam. Ya Allah, minta syafaat ya Allah untuk umatku. Langsung Nabi Muhammad dapat seruannya, ya Muhammad, angkat kepala engkau, telah aku ampuni mereka semua itu ya. Jadi Rasulullah SAW saja yang hanya bisa memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah gitu ya. Bahkan dari zaman Nabi Adam, Rasul pun minta ingin dijadikan umat Nabi Muhammad SAW karena saking istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ahlu baitnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Makanya di samping itu kita beriman kepada yaumil mahsyar gitu, kita juga harus beriman nanti bahwasanya nanti ada syafaatul uzma yang akan menyelamatkan kita, umat Nabi Muhammad SAW. Makanya sama-sama kita dawamkan sholawat, dawamkan terus menjunjung Rasulullah SAW, karena semakin kita banyak menjunjung, disampaikan bahwasanya tidak akan terjadi kemusyrikan walaupun gimana pun kita dahsyatnya memuji Nabi Muhammad, tidak akan. Karena semakin kita memuji Nabi Muhammad, maka kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan pujian yang berlebihan kepada nabi lain, seperti contohnya Nabi Isa, sangat dipujinya, sangat dikaguminya oleh umatnya, sampai akhirnya menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Nah itu ya, subhanallah. Kemudian disampaikan di sini bahwasanya nanti umat manusia akan digiring zumaro, seperti diterangkan bahwa di dalam Al-Quran juga situ konteksnya zumaro. Gitu, manusia akan digiring berkelompok-kelompok, bergolong-golongan sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, di padang mahsyar itu manusia-manusia akan digolongkan. Yang pertama ada naik kendaraan,
ar-raqib, naik kendaraan mereka. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, yang punya rasa takut kepada Allah. Makanya disampaikan tadi di ayat muqaddimah awal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi. Orang-orang bertakwa, takutlah kepada Allah dan carilah wasilah apa saja yang mendekatkan diri dan sampai kepada rahmat Allah SWT, agar kalian beruntung nanti di yaumil akhirat gitu ya. Itu yang pertama, golongan orang yang bertakwa itu mereka kan naik kendaraan ar-raqib gitu ya, berkendara. Golongan yang kedua itu berjalan dengan kedua kakinya. Siapa mereka? Orang-orang qalilul amal, orang-orang yang sedikit amalnya. Nah, jadi itu golongan yang kedua, orang yang sedikit amalnya, lebih sedikit amal baiknya daripada amal buruknya. Ketiga yaitu orang-orang yang berjalan dengan muka mereka. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang kafir nanti. Bagaimana itu ya, kita bisa bayangkan berjalan dengan muka. Bayangkan dengan muka. Jalan dengan lutut aja itu susah. Jalan dengan apa? Kaki susah. Kayak susah ngesot itu, ditarik-tarik gitu, susah itu jalannya, apalagi dengan muka tanpa tangan itu muka gimana modelnya billah gitu ya. Dari semua itu nanti setelah mereka datang dengan kelompok-kelompok tersebut, setelah dinyatakan amal perbuatannya sudah ditimbang, ada yang dapat syafaatul uzma dari Rasulullah, maka nanti manusia akan melewati namanya Shiratal Mustaqim sebelum masuk neraka ataupun surganya. Itu tujuan terakhir mereka, itu tujuan manusia nanti. Dan melewati Shiratal Mustaqim pun ada golongan-golongannya, ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan martabat di sisi Allah SWT. Yang pertama, orang-orang siddiqun, orang-orang siddiq, orang-orang yang sangat dipercaya di dalam menjalani agamanya, yaitu mereka seperti sambaran kilat. Sambaran kilat, gimana cepatnya itu melewati Shiratal Mustaqim, yang di dalam satu keterangan bahwasanya Shiratal Mustaqim itu seperti halnya satu rambut yang dibelah menjadi 7 gitu. Wah, itu sebetulnya bahasa yang kiasan gitu ya, karena saking sulitnya melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Akan tetapi kita yakini, kita selaku umat muslim, umat Rasulullah SAW, insyaallah dibimbing oleh Rasulullah. Bahkan khususnya kita yang mempunyai guru-guru yang bisa menuntun kita sampai Jannatul Firdaus, yaitu lewat guru-guru yang mursyid gitu ya. Karena guru mursyid itu membimbing murid-muridnya bukan hanya di dunia saja, bisa nyampe di akhirat pun bisa gitu. Makanya pernah disampaikan oleh guru besar kami, Syekh Al-Habib Zaggaf bin Mahdi Syekh Abdul Qadir Salim, nanti di surga nanti kita akan belajar tafsir lagi. Nanti kamu nggak usah susah. Kalau kamu murid saya, cukup pegangan gamis saya lewati jembatan Shiratal Mustaqim gitu. Wah, luar biasa gitu ya. Makanya dari situ kita percaya juga ada namanya selain syafaatul uzma, ada juga syafaatul syekh gitu ya, syafaat dari guru, syafaat dari teman, bahwa ada juga syafaat dari orang-orang yang dikaruniai Al-Quran seperti itu ya. Di dalam satu keterangan hadis yang diterangkan bahasanya orang yang hafizul Quran itu dapat 10 tiket gitu ya, 10 tiket yang 10 mahkota kemuliaan dari Allah SWT yang bisa menyelamatkan ahli baitnya, keluarganya, siapa yang dikehendakinya, yang sudah ditetapkan masuk neraka. Mudah-mudahan kita yang termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang dimudahkan lewat Shiratal Mustaqim. Yang kedua itu orang alim yang akan meniti jembatan tersebut seperti angin yang kencang, seperti angin rihal asif, seperti angin yang cepat gitu ya. Yang ketiga, para wali abdal yang akan meniti jembatan seperti burung terbang yang terbang cepat juga, akan tetapi lebih cepat yang angin tadi ya. Ini tingkatan yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang mati syahid, meninggal di peperangan ataupun meninggal dalam thalabul ilmi, karena banyak kan mati syahid itu. Syuhada yang digolongkan syuhada bukan hanya berperang ketika melawan orang-orang kafir. Salah satunya juga ada dalam satu hadis keterangan orang syuhada itu
orang yang tidur dalam keadaan berwudu ketika meninggal di malam itu, maka dia termasuk orang yang syuhada di dalam keterangan hadis. Man nama ala wudu'in fahuwa fa'adarakahul mautu fi tilkal lailati fahuwa 'indallahi syahidun. Siapa orang yang tidur dalam keadaan punya wudu kemudian meninggal pada malam itu saat dia tidur, fahuwa 'indallah, maka dia di sisi Allah itu syahid seperti pahalanya orang syahid. Makanya syahid itu banyak kan gitu ya, yang memang sudah jelasnya berperang melawan orang-orang kafir. Maka syahid itu termasuk orang-orang yang akan lewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti para mujahidin yang berperang dengan berkuda di siang hari karena saking cepat juga gitu ya. Kemudian selanjutnya orang-orang yang meninggal waktu haji. Ini al-hujjaj bahasanya. Al-hujjaj, para hujjaj, mereka seperti apa? Seperti perjalanan juga ini. Seperti menitip perjalanan 1 hari para hujjaj ini. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah orang yang taat, yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim 1 bulan. Waduh, luar biasa. Orang yang taat 1 bulan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ada orang yang beriman yang suka maksiat. Itu seperti apa? Seperti berjalan mereka meletakkan kaki mereka di atas tanah, sedangkan mereka membawa dosa di punggungnya. Jadi berjalan lewati jembatan Shiratal Mustaqim, jalan kaki, mereka membawa dosa. Itu orang mukmin yang bermaksiat. Neraka ketika itu melihat, wah ini ahli maksiat ini, akan menyambar golongan orang mukmin yang ahli maksiat di dunia ini. Karena akan tetapi neraka melihat di dalam hatinya ada mithqalul iman, ada nurul iman, ada cahaya keimanan. Maka dari situ neraka berbicara, aduh, ya sudah lewat saja kamu golongan orang beriman gitu ya. Usat ahli maksiat, lewat saja karena saya ini melihat di dalam hati kalian itu ada sedikit iman kepada Allah SWT. Api saya ini padam dengan nur keimananmu gitu desanya. Nah situ ada syafaat imannya walaupun sedikit gitu, luar biasa dari situ. Nah dari situ kita pahami bahwasanya poin-poin yang dapat kita ambil dari cabang iman yang ke-8 ini. Yang pertama, kita selaku orang-orang yang beriman, kita juga harus meyakini mantap di dalam hati bahwasanya nanti seluruh manusia akan digiring di padang mahsyar setelah yaumil ba'ats wan nusyur. Setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, kita yakin akan digiring, dan nanti setelah giring akan dihisab amal perbuatannya. Setelah itu nanti kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Artinya banyak fase-fase yang akan kita lalui setelah meninggal nanti. Bukan seperti binatang ataupun lain sebagainya, udah mati ya sudah gitu, nggak ada kehidupan lagi. Dan itu seperti keimanan orang-orang yang kepercayaan, bahasanya kepercayaan orang-orang ateis, salah satunya nggak beriman ataupun nggak percaya akan adanya Tuhan gitu ya, ateis. Mereka sudah meninggal ya sudah. Kalau agama lain kan mungkin ada, kayak model Buddha, reinkarnasi gitu, udah mati, udah meninggal dibakar, nanti mereka akan wujud lagi, mungkin wujudnya binatang katanya gitu ya, kalau nggak salah. Tapi mereka meyakini ada gitu nanti hari setelah kematian itu. Kalau orang ateis tidak meyakini, mereka menganggap Tuhan nggak ada ya. Kalau meninggal ya sudah gitu, udah meninggal, udah nggak ada cerita lagi. Tapi kita berbeda, kayaknya tidak seperti itu gitu. Kemudian nanti di padang mahsyar akan kita digolong-golongkan tadi ya, ada siddiqun, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syahid ya. Kita mudah-mudahan termasuk salah satu golongan yang dimudahkan melewati Shiratal Mustaqim, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita yakin juga ada syafaatul uzma, syafaat Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang diberi keistimewaan nanti sampai yaumil qiyamah, sampai di padang mahsyar pun bisa memberi syafaat kepada seluruh umat manusia. Masya Allah, karena ya tadi gitu ya, jadi di dalam keterangan seluruh para rasul tidak mampu karena malu kepada Allah kecuali Nabi Muhammad yang bersih, yang maksum daripada dosa. Mungkin kalau ada keterangan-keterangan yang menyampaikan yang lagi hangat-hangat ini beritanya,
Rasulullah pun pernah bersalah katanya, pernah keliru, pernah salah. Nah, itu banyak dibantah oleh ulama-ulama kita. Dan ya kita juga jangan yakini bahwasanya Nabi Muhammad itu nggak pernah bersalah, karena berbeda Nabi Muhammad dengan Rasul-Rasul lain. Rasul lain sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul tidak ada ceritanya dibelah hatinya, karena Rasul berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah dibersihkan dulu dari rozail, bahkan dari kotoran-kotoran sedikit pun gitu ya, nggak ada Rasulullah itu, karena sudah dibersihkan waktu kecilnya. Makanya kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu maksum, tidak berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan gitu. Orang yang shadiqul masduq, orang yang jujur dan yang benar dan dibenarkan, dan orang yang dilindungi oleh Allah SWT dari dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pada kesempatan yang mulia ini kita dijadikan umat Rasulullah SAW yang dapat syafaatul uzma beliau, amin ya rabbal alamin. Kita mudah-mudahan bisa bermanfaat. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naqtatim bil hamdalillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.